Makanya saya sering ungkapkan kalimat, Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang mau tobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Bertanya, Ustaz, saya adalah mantan pembunuh, apakah masih ada tobat bagi saya dan bagaimana cara saya untuk berhijrah? Maka kami selalu sampaikan bahwa selalu ada kesempatan bagi setiap orang untuk memperbaiki diri dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat baik-baik, sepanjang kita manusia, sifat manusia itu tidak akan lepas dari kesalahan. Setiap orang pasti pernah keliru, dan Allah di antara hikmahnya membuka pintu taubat itu untuk memberikan jalan kita kembali kepada arah yang benar. Karena itulah ketika Nabi Adam sebagai sifat manusianya diberi contoh oleh Allah, beliau keliru, maka diberikan jalan kembali dengan kalimat taubat. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 37. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Adam alaihi salam menerima tuntunan taubat dari Allah, kalimat-kalimat. Di antara kalimat yang dituangkan nanti di dalam Quran surah ke-7 ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka kemudian dengan kalimat-kalimat itu dibimbing Nabi Adam untuk kembali kepada Allah, diterima kemudian pengembalian itu, diterima taubatnya, diterima kepasrahannya, dan disebut bagian orang-orang yang soleh dengan dijamin surganya. Itu langkah yang harus kita ikuti. Adapun yang mengajak kepada hal-hal yang tidak ada ranah kembali kepada Allah, sibuk dalam maksiat, terjerembab di dalamnya, kemudian ada dorongan-dorongan dalam diri kita untuk tidak kembali kepada Allah, dihambat kita untuk kembali, itu perbuatan setan. Karena fitrah setan itu tidak mengenal taubat. Setan itu makhluk salah yang tidak kenal benar. Karena itu ketika diberikan kesempatan oleh Allah untuk taubat, dia memilih bahkan untuk mengingkarinya, bahkan sombong. Allah kasih kesempatan dia taubat, ya, dengan wujud pertanyaan di Quran surah ke-7 ayat 12. Ya, kata Allah, "Ma mana'aka alla tasjud idh amartuk?" Kenapa kamu enggak mau sujud saat aku perintahkan? Yang penting itu bukan sujudnya, tapi perintah saya, kata Allah. Kalau kamu enggak sujud pun kalau saya perintahkan, itu perintah saya. Semua hamba enggak sujud tidak akan mengurangi kekuasaan saya. Ini perintah, bukan karena sujudnya. Apa jawabannya? Bukan mengevaluasi diri. Kata setan, ana khairum minhu, ya, saya lebih baik daripada dia, daripada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan saya dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Tidak level. Yang tinggi harus hormat kepada yang lebih rendah. Nah, jadi perbedaan manusia dengan setan itu, kalau manusia pernah salah, maka dia bertobat. Kalau setan itu selalu salah, nggak mau tobat. Jadi kalau Anda pernah melakukan maksiat, entah ada yang membunuh, ada contoh, bahkan pernah ada yang membunuh 100 orang, kemudian dia bertobat, diterima taubatnya dan dijamin surga. Bahkan turun isyarat di Quran surah ke-4 ayat 100 itu. Ya, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasul, thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang pengen berubah, lebih baik lagi, ingin dekat dengan Allah, ingin kembali pada tuntunan Rasulullah, bahkan di pertengahan dia mau berubahnya, belum sempat terlihat baik sempurna, baru berusaha, lalu ajal menjemputnya, wafat dia. Kata Allah, saya terima taubatnya, saya tetapkan surga untuknya. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Itu tawaran dari Allah.